Laksamana wanita pertama di dunia dari Kesultanan Aceh, Gemala Hayati. Tumbuh dengan latar belakang keluarga militer, membuat jiwa patriotisme mengalir dalam tubuhku. Sejak kecil, aku memiliki ketertarikan pada pertarungan juga kelautan. Dan ayahku Mahmud Syah, seorang pejabat tinggi Kesultanan Aceh, mendukung keputusanku. Nak, lihatlah lautan ini. Ayah yakin suatu hari nanti malah akan jadi wanita hebat di dunia ini. Sudah, Ayah. Tak perlu khawatir. Malah kan anak Ayah yang mewarisi keberanian Ayah. Negeri ini membutuhkan pemimpin yang cerdas dan juga tegas. Tak peduli mau dari kalangan pria ataupun wanita. Ketika Aceh membutuhkanku, malah harus siap. Dan saat itulah Ayah akan bangga pada Mala. Menginjak remaja, aku mengikuti jejak ayah. Mengenyam pendidikan militer Angkatan Laut di Akademi Baitul Maqdis. Walaupun murid perempuan masih minoritas di sana, semangatku tak pernah pudar. Mengasah kemampuan berperang yang diajari ajaran Islam. Segala tugas kulakukan dengan sungguh-sungguh. Bahkan di tengah krisis strategi yang membingungkan para seniorku, dengan berani berbalut kerudung merah, aku melangkah lalu menuju Panglima Syah Bandar dan memberi solusi yang memecah dilema kala itu. Lulus dari akademi, aku bertemu dengan suamiku. Dia adalah armada pasukan Laksamana Mahmudin. Kami bertemu di perpustakaan. Kala itu, aku tak sengaja menjatuhkan buku yang hendak ia baca. Namun, dengan kelembutannya, dia menenangkanku. Lalu membereskan segala kekacauan yang ada. Dan ketika mata kami bertemu, dia mengenalku sebagai seorang wanita yang berhasil membuat Panglima Syah Bandar terkesan dengan strategiku melindungi Aceh dari musuh. Aku tak pernah menyangka bahwa pujian manis dari Panglima bisa meruntuhkan pertahanan hatiku. Dan ketika mata kami bertemu, akhirnya pun kami dijodohkan dan menjadi pasangan suami istri yang sah. Setelah menikah, suamiku ditugaskan untuk memimpin perang melawan pasukan Portugis. Ketika pasukan kami sampai di markas musuh, pasukan Aceh yang dipimpin Laksamana Tuanku Mahmudin menyusup ke pertahanan lawan, lalu bertemu dengan pimpinan pasukan Portugis, Cornelius de Houtman. Angkat kakimu dari tanah kami, wahai engkau bangsa Portugis. Apa katamu melawan diriku ini?
Bagaimana bisa senjata tuamu itu mengalahkan diriku ini? Senjata kami memang tua, namun semangat yang menggerakkannya lebih hidup daripada kesombonganmu yang sudah tua. Pribumi tak tahu diri, tembak! Pertempuran tidak bisa dihindarkan. Pasukanku dan juga pasukan Portugis sama-sama menunjukkan tekad untuk menang. Pedang saling bergesekan, mempertaruhkan darah demi tanah air yang kami cinta. Namun, satu persatu, pasukan kami mulai berguguran di medan perang, menyisakan Laksamana Mahmudin yang tak bisa mengelak dalam pertarungan satu lawan satu, dan menjadikan suamiku gugur di medan perang. Mendengar kabar suamiku dari ayah, aku tersungkur, lemas, air mata mengalir dengan deras. Tidak percaya bahwa suamiku, orang yang aku cinta, telah pergi untuk selamanya. Ya Allah, mengapa waktu menjadi lambat? Mengapa waktu membuat sesat? Kehilangan adalah konsekuensi yang begitu berat hingga meratap tak ada gunanya. Mohon kuatkanlah hamba yang lemah ini. Kepadamu hamba berpasrah. Dalam suasana hati yang masih berkabung, aku menghibur diri dengan berkeliling melihat kehidupan Aceh. Sesekali aku mengajak mereka bercerita. Hatiku terketuk manakala aku tahu bahwa banyak wanita yang bernasib sama dengan diriku. Dari situlah aku menghadap Sultan Aceh, lalu meminta izin untuk membuat armada pasukan wanita dengan semangat ingin meneruskan perjuangan suami yang telah gugur membela Kesultanan Aceh. Dan atas seizinnya terbentuklah armada pasukan wanita dengan nama Inong Bale di bawah kepemimpinanku. Kabar terbentuknya Inong Bale lambat laun terdengar sampai ke telinga Cornelius. Dan untuk pertama kalinya, aku berlayar sebagai Laksamana wanita pertama di dunia, menyusuri lautan Aceh sekaligus mencari keberadaan Cornelius de Houtman. Ketika kapal kami semakin dekat, aku berpegang tangan dengan pasukanku, menguatkan satu sama lain, dan memulai pertempuran kami. Tembak! Letupan meriam meledak di udara. Suara anak panah melesat, rencong, dan pedang saling beradu. Dan di atas kapal, aku melompat lalu menyerang ke arah Cornelius. Tepat di atas dirinya. Seorang wanita ingin menantangku. Ini akan berakhir dengan cepat. Akan kubunuh kau penjajah. Dan jangan salahkan aku bila hari ini adalah hari terakhirmu meredahkan
menderita. Pergilah dari wilayahku. Ya! Pertarungan tidak bisa dihindarkan. Gerakan kami bagai melintas di atas pedang, lincah namun mematikan. Hingga satu tebasan air membuat Cornelius tewas di tanganku. Aku berdiri, menatap ke pasukanku, lalu berteriak dengan menggelegar.